Chernobyl. Pada 26 April 1986, sebuah uji coba di reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina, berubah menjadi mimpi buruk. Uji coba itu seharusnya sederhana, memastikan turbin bisa tetap berputar cukup lama untuk mendinginkan reaktor saat listrik mati. Tapi kesalahan teknis, tekanan dari atasan, hingga keputusan gegabah membuat daya reaktor melonjak 11 kali lipat dari normal. Dalam hitungan detik, reaktor meledak. Atap seberat 1000 ton terlempar. Ledakan kedua menyusul, menyebarkan grafit dan material radioaktif ke udara. Bahkan, api berkobar selama berhari-hari, memuntahkan radiasi ke langit Eropa kala itu. Sementara ada hal yang tak banyak diketahui dunia, yaitu tragedi ini sebenarnya bukan sekadar kecelakaan teknis. Dari awal, banyak pejabat sudah tahu reaktor RBMK punya cacat desain berbahaya. Para teknisi juga berulang kali gagal dalam uji coba sebelumnya. Namun, demi ambisi besar Uni Soviet di tengah Perang Dingin, semua masalah ditutup rapat. Kebohongan dibangun atas kebohongan, hingga akhirnya rakyat menanggung akibatnya. Pemerintah Uni Soviet saat itu melaporkan hanya 31 orang yang tewas. Kenyataannya jauh lebih mengerikan. Ribuan hingga puluhan ribu orang meninggal perlahan karena paparan radiasi. Ratusan ribu lainnya menderita kanker tiroid, penyakit radiasi akut, dan trauma psikologis seumur hidup. Ada sekitar 350 ribu orang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Kota Pripyat yang dulunya modern dan ramai berubah menjadi kota mati dalam semalam. Radiasi menyebar ke Belarus, Rusia, bahkan Eropa. Para ahli pun memprediksi wilayah itu tak akan layak huni selama 200.000 tahun. Nah, demi menutup aib ini, pemerintah sempat berupaya dengan membangun sarkofagus beton raksasa yang menutupi reaktor yang hancur. Puluhan tahun kemudian, bangunan baru bernama New Safe Confinement dipasang untuk menahan radiasi. Dirancang bertahan untuk 100 tahun. Tapi sejatinya, luka Chernobyl itu tak pernah bisa benar-benar ditutup. Tragedi Chernobyl bukan hanya tragedi teknis semata, tapi tragedi dari sebuah sistem yang menutupi kebenaran demi citra. Inilah harga mahal dari sebuah kebohongan, puluhan ribu nyawa hilang, jutaan orang terdampak, dan sebuah wilayah yang abadi menjadi simbol kehancuran. Bom balon Jepang. Saat musim semi tahun 1945, di sebuah kota kecil bernama Bly, Oregon, Amerika Serikat, kelompok anak sekolah bersama gurunya Elsie Mitchell pergi berlibur piknik. Hari itu harusnya penuh canda, tapi berubah jadi tragedi. Mereka menemukan benda aneh menyerupai balon besar di hutan. Saat disentuh, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. 5 anak dan Elsie tewas seketika. Militer AS yang datang ke lokasi tahu betul penyebabnya. Itu adalah bom balon Jepang, atau Fugo. Senjata rahasia yang dikembangkan Jepang di akhir Perang Dunia II. Bom ini diisi hidrogen, dilengkapi bahan peledak dan pembakar, lalu diterbangkan melintasi Samudra Pasifik dengan memanfaatkan arus jet di ketinggian 30.000 kaki. Tujuannya tentu saja menghantam daratan Amerika. Jepang meluncurkan hampir 9.000 balon antara 1944 hingga 1945. Diperkirakan hanya 1.000 yang mencapai Amerika Utara, tapi sebagian benar-benar jatuh hingga sejauh Michigan. Balon ini bahkan sempat merusak saluran listrik ke fasilitas nuklir di Hanford, tempat pembuatan plutonium untuk bom atom Nagasaki. Untungnya, kerusakan itu cepat diperbaiki. Namun yang membuat peristiwa ini semakin tragis adalah tindakan pemerintah Amerika. Demi mencegah kepanikan sekaligus agar Jepang tidak tahu sejauh mana serangan mereka berhasil, pemerintah menutup rapat-rapat kabar tentang bom balon ini. Media pun diminta diam. Akibatnya, masyarakat jadi tidak tahu bahaya benda tersebut. Banyak yang mengira itu hanya balon biasa. Bahkan ada yang membawanya pulang. Sayangnya, kebijakan diam inilah yang akhirnya membuat 6 orang di Bly tidak pernah curiga hingga semuanya terlambat. Secara militer, dampak bom balon relatif kecil. Tidak ada kehancuran besar, tapi ancamannya nyata, yaitu bisa memicu kebakaran hutan. Bahkan ada kekhawatiran digunakan untuk perang biologis. Dan secara psikologis, kejadian di Bly menandai bahwa daratan Amerika tidak lagi kebal dari serangan musuh. Bom balon Jepang adalah salah satu rahasia perang terbesar yang pernah ditutupi pemerintah Amerika. Kini kisah ini menjadi pengingat bahwa perang bisa hadir dalam bentuk yang tak terduga, bahkan lewat balon yang tampak tak berbahaya. Uji coba nuklir Prancis. Tahun 1966, langit biru di Polinesia, Prancis tiba-tiba pecah oleh cahaya putih yang menyilaukan. Sebuah ledakan besar membentuk awan jamur raksasa, melepaskan zat radioaktif mematikan ke udara, laut, dan tanah. Inilah awal dari hampir 200 uji coba nuklir yang dilakukan Prancis selama 3 dekade dengan Mururoa dan Fangatafoule Atoll. Sebelumnya, sejak 1960, Prancis sudah menguji bom nuklir di Gurun Sahara, Aljazair. Insiden paling parah adalah kecelakaan Beryl tahun 1962, ketika ledakan bawah tanah bocor dan membuat puluhan tentara terkena radiasi. Setelah Aljazair merdeka, Prancis memindahkan seluruh program nuklirnya ke Pasifik
Pasifik. Di Mururoa antara 1966 sampai 1996 tercatat 181 ledakan. Beberapa di antaranya 200 kali lebih kuat daripada bom yang menghancurkan Hiroshima. Awalnya uji coba dilakukan di udara, tapi karena protes internasional, sejak 1974 Prancis melanjutkannya secara bawah tanah. Meski begitu, kebocoran tetap terjadi. Awan radioaktif pernah terbawa angin hingga ke Tahiti, di mana lebih dari 100.000 orang tinggal. Inilah bagian yang paling gelap. Pemerintah Prancis tahu risiko besar ini. Dokumen militer yang belakangan dibuka menunjukkan bahwa militer pernah menyarankan evakuasi penduduk. Tapi pemerintah menolak dengan alasan politik dan psikologis. Informasi soal paparan radiasi pun ditutup rapat. Hasilnya, warga sipil tidak pernah benar-benar tahu bahaya yang mengintai. Mereka minum air hujan, menghirup udara, dan hidup di tanah yang sudah terkontaminasi. Greenpeace, organisasi internasional yang melindungi lingkungan secara global, menemukan jejak radiasi bahkan sampai ke Peru dan Selandia Baru. Sementara di Tahiti, kasus kanker dan leukemia melonjak tajam. Seorang saksi bernama Catherine Serda yang masih anak-anak saat itu bercerita bahwa 8 anggota keluarganya terkena kanker. Ini tidak normal katanya. Dan iya benar, penelitian terbaru menyimpulkan bahwa hampir seluruh penduduk Polinesia, sekitar 110.000 orang terpapar radiasi. Namun hanya segelintir korban yang diakui negara dan menerima kompensasi. Hingga kini, area Mururoa masih dijaga ketat militer dan dilarang diakses publik. Tahun 2023, laporan ilmiah menyebut hampir separuh zat radioaktif berbahaya, seperti strontium 90, cesium 137, bahkan plutonium masih tersisa di air, udara, dan tanah kepulauan itu. Uji coba nuklir Prancis memang berhenti di tahun 1996, tapi dampaknya tidak pernah berhenti. Ia terus hidup dalam tubuh, keluarga, dan ingatan orang-orang Polinesia. Kapal selam USS Scorpion. Di masa Perang Dingin, Amerika dan Uni Soviet sama-sama berlomba bikin kapal selam paling canggih. Tapi dari persaingan itu lahir sebuah tragedi yang menyedihkan, dan sampai sekarang masih penuh tanda tanya. Semua berawal dari tenggelamnya kapal selam bernama USS Tracer pada tahun 1963. Kapal ini saat itu dianggap paling modern, tapi ketika diuji coba menyelam, terjadi kebocoran pipa, mesinnya mati, dan akhirnya kapal itu hancur di kedalaman laut. 129 orang di dalamnya meninggal seketika. 5 tahun kemudian, kejadian serupa menimpa kapal lain, yaitu USS Scorpion. Scorpion dibuat tahun 1960, dikenal cepat tapi sering rusak. Para awak bahkan menjulukinya scrapiron atau besi rongsokan karena sering bocor oli. Mesinnya bergetar keras dan banyak alat daruratnya tidak berfungsi baik. Pada 16 Mei 1968, Scorpion berangkat dari Spanyol dengan membawa 99 awak. Tugasnya adalah mengawasi kapal Uni Soviet di tengah Laut Atlantik. Beberapa hari kemudian, kapten kapal sempat mengirim pesan radio bahwa mereka sedang mengikuti kapal Soviet. Itulah kabar terakhir dari Scorpion. Kapal itu tidak pernah kembali. Setelah dicari berminggu-minggu, akhirnya ditemukan di dasar laut dengan kedalaman sekitar 3.000 meter. Seluruh awak meninggal. Lalu, apa penyebabnya? Nah, inilah yang ditutup-tutupi. Pemerintah Amerika tidak pernah memberi jawaban jelas. Ada banyak dugaan seperti torpedo meledak sendiri di dalam kapal, air laut masuk lewat saluran yang bocor, lalu memicu ledakan baterai, gas dari baterai menumpuk dan akhirnya meledak. Atau kemungkinan paling menakutkan, kapal ini sebenarnya ditembak Uni Soviet. Tapi pemerintah memilih diam. Dokumen dan catatan tentang Scorpion disimpan rapat-rapat selama 10 tahun. Tentu saja dampaknya pun besar sekali. Pertama, 99 awak kapal meninggal dan 2 senjata nuklir ikut tenggelam bersama kapal itu yang masih terbaring di dasar laut sampai sekarang. Kedua, muncul kekhawatiran. Bagaimana jika senjata itu bocor atau malah diambil musuh? Dan ketiga, tragedi ini jadi pelajaran pahit bahwa laut dalam bisa menghancurkan kapal secanggih apapun dalam sekejap. Sejak saat itu, Angkatan Laut Amerika mulai memperketat aturan keamanan kapal selam dengan program baru bernama SubSafe. Tapi sayangnya, semua ini datang terlambat bagi para awak Scorpion. Hilangnya USS Scorpion tetap jadi salah satu misteri militer terbesar di abad 20. Sebuah kisah tragis, penuh rahasia, dan mungkin kebenaran aslinya tidak akan pernah kita tahu. MK Ultra. Di awal Perang Dingin, CIA yakin bahwa musuhnya Soviet punya senjata rahasia, yaitu berupa teknik untuk mengendalikan pikiran manusia. Dari ketakutan itulah lahir program rahasia bernama MK Ultra. Dipimpin oleh seorang ahli kimia bernama Sidney Gottlieb, CIA meluncurkan eksperimen besar-besaran. Tujuannya sederhana tapi mengerikan, menghancurkan pikiran lama seseorang, lalu mengisi ulang dengan pikiran baru yang bisa mereka kendalikan. Eksperimen ini tidak dilakukan di ruang tertutup saja. Melalui yayasan palsu, CIA menyebarkan LSD ke rumah sakit, universitas, bahkan penjara. Para korban, mulai dari mahasiswa, pasien rumah sakit jiwa, hingga narapidana seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang dijadikan kelinci percobaan. Salah satu korbannya adalah Whitey Bulger, bos kriminal terkenal. Selama lebih dari setahun, ia dipaksa mengonsumsi LSD setiap hari. LSD ini adalah obat yang bisa mempengaruhi pikiran dan persepsi seseorang. Hasilnya bukan pengobatan,
melainkan penyiksaan mental yang membuatnya hampir kehilangan kewarasan. Ia menulis, "Saya dipenjara karena melakukan kejahatan, tapi mereka melakukan kejahatan yang lebih besar terhadap saya." Yang lebih mengerikan, CIA bahkan mempekerjakan dokter Nazi dan penyiksa Jepang untuk menyalurkan pengalaman mereka dalam eksperimen kejam di kamp konsentrasi. Di penjara-penjara rahasia Jerman, Jepang, hingga Filipina, para tahanan dijadikan objek eksperimen ekstrim dengan kejutan listrik, isolasi sensorik, hingga suhu mematikan. Ironisnya, ketika CIA berharap LSD bisa jadi senjata pengendali pikiran, justru obat ini menyebar ke masyarakat luas dan memicu gelombang budaya tandingan tahun 60-an. Banyak seniman besar dari penulis hingga musisi pertama kali mengenal LSD melalui proyek rahasia ini tanpa tahu asal-usulnya dari CIA. Namun semua ini ditutup rapat-rapat saat Direktur CIA Richard Lancaster, ia dan Gottlieb menghancurkan hampir semua dokumen MK Ultra. Jejak sejarah seolah lenyap, kecuali beberapa catatan keuangan dan arsip kecil yang lolos dari pemusnahan. Lalu apa dampaknya? Ribuan orang menderita gangguan mental permanen, ada yang meninggal, ada yang hidupnya hancur. Program ini juga menjadi dasar bagi banyak teknik interogasi modern yang brutal, digunakan dari Vietnam hingga Guantanamo. Kisah MK Ultra adalah bukti nyata bahwa dalam bayang-bayang perang dingin, pemerintah rela mengorbankan warganya sendiri demi ilusi kekuasaan. Sebuah tragedi besar yang berusaha mereka sembunyikan, tapi akhirnya terbongkar juga.